Halo kawan-kawan semua, selamat datang di channel saya Fadil Montoya. Di sini saya akan menjelaskan topik mengenai pendidikan kejuruan. Apakah kalian tahu pendidikan kejuruan itu apa? Nah, bagi kalian yang masih bingung, mari kita bahas tuntas tentang mengenai pendidikan kejuruan. Check it out. Pembelajaran Teaching Factory. Pembelajaran Teaching Factory adalah model pembelajaran di SMK berbasis produksi atau jasa yang mengacu pada standar dan prosedur yang berlaku di industri dan dilaksanakan dalam suasana seperti yang terjadi di industri. Implementasi Teaching Factory di SMK dapat menjembatani kesenjangan kompetensi antara kebutuhan industri dan kompetensi yang dihasilkan oleh SMK. Pelaksanaan Teaching Factory menuntut keterlibatan mutlak pihak industri sebagai pihak yang relevan menilai kualitas hasil pendidikan di SMK. Pelaksanaan Teaching Factory juga harus melibatkan pemerintah daerah, dan stakeholder dalam pembuatan regulasi, perencanaan, implementasi, maupun evaluasinya. Dalam proses pendidikan di SMK, keterlibatan DUDI dalam proses pembelajaran sangat penting, karena perkembangan teknologi dan prosedur atau proses produksi atau jasa sangat pesat. Penerapan Teaching Factory di SMK akan mendorong terbangunnya mekanisme kerjasama antara SMK dan dunia industri yang saling menguntungkan, sehingga SMK akan selalu mengikuti perkembangan industri atau jasa secara otomatis dalam transfer teknologi, manajerial, perkembangan kurikulum, prakerin, dan lainnya. Dengan menerapkan pembelajaran Teaching Factory, diharapkan akan meningkatkan kompetensi lulusan yang relevan dengan kebutuhan industri atau jasa, sehingga akan berdampak pada penguatan daya saing tenaga kerja dan industri di Indonesia. Kegiatan Teaching Factory. Dalam pelaksanaan pembelajaran Teaching Factory, kondisi yang paling baik dan penting adalah semua SDM yang ada di SMK telah memahami dengan baik pengertian, strategi, serta langkah-langkah pelaksanaan Teaching Factory dan berkomitmen tinggi untuk melaksanakan dengan baik, benar, konsisten, dan taat atas asas-asas yang telah ditertibkan. Selanjutnya, perangkat pelaksanaan Teaching Factory telah tersusun dan tersedia untuk dapat dipergunakan sebagai pendukung pelaksanaan Teaching Factory. Dalam pelaksanaan Teaching Factory, hal yang harus diperhatikan dalam bentuk pembelajaran yang diselenggarakan harus berbasis produksi atau layanan jasa yang mengacu pada standar dan prosedur kerja baku yang dilaksanakan dalam suasana dan budaya industri, dan hal ini diwujudkan dalam bentuk 1. Ruangan praktik. Kegiatan praktik dilaksanakan dalam suasana kerja di industri. Hal ini tercermin terutama
pada ruangan praktik atau bengkel laboratorium yang telah berada pada kondisi bersih, rapi, tenang, nyaman, tertata dengan baik, dan tata letak peralatannya telah disesuaikan dengan prosedur kerja seperti yang terdapat di industri. Yang kedua yaitu produk atau barang atau jasa teaching factory. Produk yang akan dihasilkan dari kegiatan teaching factory merupakan hasil analisis dan kajian yang mendalam yang telah mempertimbangkan kondisi, potensi, dan prospek ke depannya. Lalu di poin yang ketiga yaitu pelaksanaan pembelajaran. Nah, pelaksanaan pembelajaran teaching factory ini atau pembelajaran berbasis produk atau jasa diselenggarakan sesuai dengan standar, prosedur, dan budaya kerja industri dengan memperhatikan hasil analisis perencanaan pembelajaran teaching factory. Sesuai dengan hasil dan perencanaan penjadwalan dan pembagian kelompok praktik, diupayakan agar setiap anak dapat berpraktik dengan menggunakan peralatan fungsi tunggal secara mandiri. Dengan demikian, tersedia waktu yang cukup banyak untuk memperoleh keterampilan dalam melaksanakan kegiatan produksi. Baik, adapun langkah-langkah dari teaching factory. Yang pertama yaitu menerima order. Dalam sesi ini, peserta didik mendapatkan order yang dapat berhubungan langsung dengan pembeli tentang produk yang mereka inginkan. Untuk memperoleh hal tersebut, guru membimbing mereka untuk dapat berkomunikasi dengan baik, santun, ramah, serta bersedia untuk menulis masukan positif maupun negatif. Lalu tahap yang kedua yaitu menganalisis order. Dalam tahap ini, peserta didik diharapkan untuk melakukan analisa untuk semua pesanan, baik berupa produk, jasa, sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan, bahan harga, dan juga deadline yang ditetapkan. Lalu poin yang ketiga yaitu menyatakan kesiapan mengerjakan order. Peserta didik menyatakan kesiapan dalam melaksanakan order yang sebelumnya telah dianalisis. Lalu yang keempat, mengerjakan order. Pendidikan peserta didik mengerjakan order sesuai dengan peraturan apa yang telah ditetapkan untuk menghasilkan produk atau jasa yang sesuai dengan spesifikasi. Lalu poin yang kelima yaitu mengevaluasi produk. Tahap ini, peserta didik diminta untuk melakukan evaluasi hasil produk atau jasa dan dibandingkan dengan standar yang ditentukan, apakah sudah terpenuhi atau belum. Lalu, poin yang keenam yaitu poin yang terakhir untuk menyerahkan order. Pada tahap terakhir ini, produk atau jasa yang dihasilkan akan dilakukan evaluasi dengan cermat dan langsung dilanjutkan pengiriman produk kepada konsumen. Dengan terpenuhinya standar-standar yang telah disepakati bersama, maka akan membuat konsumen merasa puas. Berikut ini merupakan contoh kasus atau contoh fakta nyata pembelajaran teaching factory di Garut, yaitu SMK 10 Garut pada jurusan TBSF. Should go